Winger timnas Indonesia Rafael Strijk mencetak 2 gol bagi ADO Den Haag U21. Strijk dipanggil untuk menjalani laga pekan ke-13 kompetisi Liga Belanda U21 melawan FC Groningen U21, yakni pada Sabtu 2 Desember 2023. Pada laga ini, winger Scott Garuda tersebut tampil sejak menit pertama. Bahkan 2 gol sukses ia ciptakan di pertandingan ini. Sementara itu, meski sukses memberikan kontribusi kepada timnya, laga yang digelar di Sportpark Den Haag ini belum berpihak kepada Rafael Strijk dan kawan-kawan. Mereka harus kalah dengan skor tipis 4-3 dari tim tuan rumah. Sebenarnya pemain berusia 20 tahun ini sudah promosi ke timnas senior ADO Den Haag. Dia musim ini sudah bermain dalam 3 pertandingan di kasta kedua Liga Belanda. Sementara itu dia masih dominan berada di bangku cadangan. Pratama Arhan bersama Tokyo Verdy resmi promosi ke Cilik One musim depan. Setelah berhasil bermain imbang di final playoff 1-1 melawan Shimizu S-Pulse Sabtu 2 Desember 2023. Tokyo Verdy sejak awal menurunkan line-up yang sering dipakai oleh pelatih Hiroshi Jofuku, yakni di J-League 2 musim 2023. Tapi sayangnya Pratama Arhan sebagai pemain yang menyandang label timnas Indonesia justru tidak dimainkan oleh Hiroshi Jofuku. Hiroshi Jofuku bak tidak percaya dengan kualitas bintang timnas Indonesia tersebut. Padahal dia sudah mengemas 35 caps bersama tim nasional Indonesia dengan catatan 3 gol. Hal itu pun membuat Coach Yasin sebagai pengamat geram. Klub Jepang tersebut disebut hanya memanfaatkan pemain Indonesia sebagai pemantik popularitas tim. Sekarang Arhan nggak main juga di klub Jepang, jadi mereka butuh kita untuk exposure saja. Terang sang pengamat dinukil dari kanal YouTube Jasinus Laksana Sabtu 2 Desember 2023. Kalau boleh usul jangan ke Jepang lah, mending ke Korea Selatan saja, imbuhnya. Mantan exco PSSI Hassani Abdul Ghani mengakui jika dirinya pernah disuruh oleh pelatih timnas Indonesia yakni Sinteyong untuk menggoda salah satu pemain keturunan. Menurut pengakuan dari Hassani Abdul Ghani, Sinteyong jatuh hati dengan pemain keturunan yang bermain di klub Liga Champions Inggris Sunderland AFC. Ternyata pemain Sunderland AFC yang diinginkan oleh Sinteyong adalah Jansen Sil, yakni pemain keturunan Belanda Indonesia yang berusia 20 tahun dan pada waktu itu diproyeksikan untuk Piala Dunia U20 yang batal digelar di Indonesia. Pak Hassani, tolong pemain ini goda supaya bisa membela U20 pada saat itu, ujar Hassani Abdul Ghani, dikutip dari kanal YouTube Hassani's Corner Sabtu 2 Desember 2023. Tetapi Jansen Sil yang sedang didekati oleh Hassani waktu itu menolak tawaran dari PSSI. Namun terus terang saya katakan, Jansen Sil dari awal menyatakan I'm not ready jadi pemain Indonesia, tambah Hassani Abdul Ghani. Timnas Indonesia berpotensi membawa 40 pemain untuk menjalani training camp atau TC di Turki jelang Piala Asia 2023. Jumlah itu hampir setara 2 tim dalam turnamen resmi. Menurut Ketua Badan Tim Nasional Sumarji, pihaknya telah mengantongi 30 nama yang akan dipanggil mengikuti TC. Namun, target mereka adalah mengumpulkan 40 pemain. Timnas Indonesia direncanakan menggelar training camp atau TC di Turki mulai tanggal 20 Desember 2023. Sementara itu, pemusatan latihan ini jadi bukti keseriusan Garuda menatap Piala Asia 2023. Kita akan bawa, kalau tidak salah itu kalau nama-nama yang sementara yang diserahkan ke saya untuk dilakukan pemanggilan itu ada 30 pemain, kata Sumarji kepada awak media. Tapi masih belum pasti ya, bisa nambah gitu ya, bisa nambah bukan bisa kurang. Tapi bisa nambah dari 30 itu bisa juga 40 gitu, tergantung kebutuhan, jelas Sumarji. Indra Safri, pelatih timnas Indonesia U20 sekaligus Direktur Teknik PSSI, setuju dengan naturalisasi sebagai program jangka pendek. Namun menurutnya hal tersebut bukanlah solusi tepat dan bijak untuk masa depan sepak bola Indonesia. Dan menurut Indra Safri bisa semakin baik jika ada 5 aspek di sepak bola tanah air. Berikut 5 hal untuk memajukan timnas Indonesia tanpa naturalisasi menurut Indra Safri. Yang pertama yakni infrastruktur. 1. Perbaiki infrastruktur sampai ke desa-desa. Kenapa? Karena menurut saya orang yang akan jadi atlet adalah orang-orang yang kaya gerak. Yang kedua, kurikulum. 3. Kembangkan pelatih. 4. Kembangkan pemain melalui pembinaan. Dan kelima, kompetisi berjenjang. Baru kita kompetisikan untuk mematangkan dia untuk mengasah, tutup Indra Safri.
Selain itu, Indra Safri juga menyoroti kualitas perangkat pertandingan karena kompetisi yang bagus didukung oleh wasit yang berkualitas. Calon lawan timnas Indonesia yakni Irak akan menaturalisasi wonderkid timnas Swedia, yakni untuk Piala Asia 2023. Pelatih Irak Jesus Casas memutuskan untuk memanggil pemain Liga Swedia Montader Majid, dan saat ini ia bermain untuk klub Swedia Hammarby. Pemain 18 tahun itu berposisi sebagai pemain sayap kanan, lahir di Swedia dan merupakan pemain timnas U19 Swedia. Potensi besar Montader Majid meyakinkan pelatih timnas Irak Jesus Casas untuk menambahkannya ke daftar awal tim nasional yang mencakup 50 pemain, kata sumber private kepada Win-Win. Montader Majid cukup mendapatkan menit bermain di Hammarby EF meski baru berusia 18 tahun. Ia tercatat tampil dalam 16 laga dengan total 714 menit, bermain di kompetisi kasta teratas Swedia, dan Montader juga telah menyumbang 1 gol. Asosiasi Sepak Bola Jerman atau DFB memastikan akan menggelar acara penyambutan kepulangan timnas Jerman U17 dari Indonesia, yakni usai tampil di final Piala Dunia U17 2023. Acara pawai penyambutan timnas Jerman U17 rencananya akan digelar di Frankfurt, yakni pada Senin 4 Desember 2023 mendatang. Dikutip dari media Jerman Hutchinson, DFB memastikan bakal menggelar acara penyambutan timnas Jerman U17 di Frankfurt sebagai bentuk penghargaan kepada para pemain yang sudah tampil cemerlang hingga final. Tim nasional asuhan pelatih Christian Wag akan disambut di Frankfurt Senin mendatang. Hal ini berlaku baik menang atau kalah di final pada Sabtu 2 Desember melawan Prancis. Kabar ini diumumkan oleh DFB pada Jumat 1 Desember 2023, tulis Hesensau dalam beritanya. Tenaga ahli Kemenpora bidang diaspora dan kepemudaan Hamdan Hamidan menyebut bahwa jumlah penonton Piala Dunia U17 2023 sukses melebihi target dari FIFA. Hamdan menyebut bahwa animo publik terhadap Piala Dunia U17 2023 begitu besar di Indonesia. Meskipun hanya dengan persiapan 4 atau 5 bulan, Indonesia menggelar Piala Dunia U17 2023 secara sukses. Hamdan menyebut hadirnya penonton di 4 stadion, yakni Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Stadion Manahan Solo, Sijalak Harupat Bandung, dan juga Jakarta International Stadium atau JIS diklaim sudah melampaui target FIFA. FIFA memuji Indonesia yang dinilai sukses menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Meski baru kali pertama menyelenggarakan turnamen utama FIFA, Indonesia membuktikan mampu sukses sebagai peserta dan juga tuan rumah. Ini terbukti dengan sepak terjang Indonesia yang mampu bersaing dengan negara papan atas sepak bola dunia macam Ekuador, Maroko, dan juga Panama. Sementara itu dari sisi pelaksanaan, FIFA memuji kualitas Indonesia sebagai tuan rumah yang punya fasilitas serta pelayanan kelas dunia. Walhasil, laga Piala Dunia yang resmi berakhir pada Sabtu 2 Desember 2023 pun dipandang FIFA sangat baik di segala sektor. Erick Thohir berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah menyukseskan gelaran Piala Dunia Junior ini. Erick Thohir mengaku bangga dan juga terharu dengan apresiasi FIFA serta dunia sepak bola pada Indonesia. Alhamdulillah dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu terselenggaranya Piala Dunia U17. Ini sekali lagi membuktikan bahwa saat negara ini bergotong royong, bekerja sama, dan melupakan segala perbedaan, maka Indonesia bisa bersaing dengan negara manapun di dunia. Sekali lagi terima kasih dan alhamdulillah, ujar Erick Thohir. Secara khusus Erick Thohir mengucapkan terima kasih kepada Presiden Indonesia Joko Widodo. Erick Thohir juga berterima kasih pada Presiden FIFA Gianni Infantino yang telah terlibat aktif memberi asistensi pada Indonesia hingga bisa sukses menyelenggarakan Piala Dunia pertama kalinya di negeri ini. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.